Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Hal yang penting yang perlu kita perhatikan untuk mengerjakan soal penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat adalah dengan melihat tanda positif atau negatif pada soal. Untuk jenis soal yang pertama yang menjadi catatan adalah jika tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan dan tandanya mengikuti soal. Sekarang langsung saja ke latihan soal, yaitu 5 plus 4. Kita perhatikan tandanya. Di sini tandanya 5 positif, 4 positif. Berarti tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan. Jadi 5 tambah 4 sama dengan 9. Dan tandanya mengikuti soal. Di sini soalnya tandanya positif, berarti hasilnya juga positif. Jadi 5 plus 4 sama dengan positif 9 atau 9. Yang kedua, negatif 7, negatif 3. Cara mengerjakannya adalah kita lihat tandanya. Tandanya negatif-negatif, berarti tandanya sama. Maka angkanya dijumlahkan. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, tandanya mengikuti soal. Kita lihat soalnya. Tandanya negatif sama negatif. Berarti jawabannya juga negatif. Jadi, negatif 7, negatif 3 sama dengan negatif 10. Sekarang kita lanjut ke tipe soal yang kedua. Di sini yang menjadi catatan adalah jika tandanya berbeda, maka angka yang besar kurangi yang kecil. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Langsung saja ke soal. Di sini ada negatif 8 plus 4 sama dengan, nah, cara mengerjakannya adalah kita melihat tandanya. Di sini 8 tandanya negatif dan 4 tandanya positif. Berarti tandanya berbeda. Maka angka yang besar kurangi yang kecil. Jadi 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Tandanya mengikuti angka yang besar. Nah, di sini angka yang besar adalah 8. 8 tandanya adalah negatif. Jadi jawabannya juga negatif karena tandanya mengikuti angka yang besar. Tipe yang ketiga, di sini yang menjadi catatan adalah jika ada tanda positif, negatif yang berdekatan, maka rubah dulu tanda positif negatif tersebut menjadi negatif. Sekarang langsung saja ke soalnya, yaitu di sini ada 4 plus negatif 7. Caranya adalah kita merubah tanda positif negatif menjadi negatif. Ini menjadi negatif. Biar mudah, kita tulis lagi. Ini 4 dan 7. Kita lihat tandanya. Di sini 4 positif dan 7 negatif. Tadi caranya, jika tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi yang kecil. Dan tandanya mengikuti angka yang besar. Di sini menjadi 4 positif, 7 negatif. Tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 7 dikurangi 4.
7 dikurangi 4 adalah sama dengan 3. Tandanya mengikuti angka yang besar. Berarti tanda yang besar adalah ini. 7. 7 tandanya negatif. Jadi jawabannya adalah negatif. 4 plus negatif 7 sama dengan negatif 3. Sekarang kita masuk ke tipe soal yang terakhir. Nah, apabila ada negatif berdekatan dengan negatif, maka kita rubah dulu menjadi positif. Di sini 5 negatif 3. Kita rubah tanda ini menjadi positif. Kita tulis lagi 5 positif 3. 5 plus 3 otomatis jawabannya adalah 8. Selanjutnya masuk ke soal cerita. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Berapa meter posisi akhir kapal selam tersebut? Untuk menjawab soal tersebut, kita perlu memperhatikan posisi awal kapal selam, yaitu kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Hal ini dapat ditulis min atau negatif 20 meter. Kemudian posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Hal ini dapat ditulis plus 8 meter. Ini posisi kapal selam setelah dinaikkan. Jadi kita dapat menuliskannya negatif 20 plus 8 sama dengan berapa? Cara mengerjakannya kita melihat tandanya terlebih dahulu, yaitu negatif 20 plus 8 kan tandanya berbeda, maka angka yang besar dikurangi yang kecil. Berarti 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Tandanya mengikuti angka yang besar. Yang besar di sini adalah 20. 20 tandanya negatif, berarti hasilnya juga negatif. Berarti negatif 12. Atau kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan garis bilangan. Caranya adalah kita berdiri di titik 0 terlebih dahulu. Ini di titik 0. Kita lihat negatif 20, berarti kita melangkah ke kiri sampai negatif 20. Setelah sampai di angka negatif 20, kita lihat selanjutnya plus 8. Berarti kita melangkah ke depan sampai 8 langkah. Ke depan berarti dari min 20 ke depan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Kita lihat berhenti di mana. Ini kan berhenti di negatif 12, berarti jawabannya adalah negatif 12. Seperti itu. Kita akan membahas perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Pada operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus memperhatikan tanda pada bilangan tersebut, yakni apabila positif dikali positif, maka hasilnya positif. Selanjutnya, apabila negatif dikali negatif, maka hasilnya tetap positif. Selanjutnya, apabila positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Selanjutnya, apabila negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi, kesimpulannya, pada perkalian dan pembagian bilangan bulat, apabila tanda pada bilangan tersebut sama, yakni positif-positif atau negatif-negatif, maka hasilnya adalah positif. Dan apabila perkalian dan pembagian pada bilangan bulat tandanya adalah berbeda, positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Begitu juga dengan pembagian. Pada pembagian, kita juga harus memperhatikan apabila tanda dari salah satu bilangan adalah sama, yakni positif-positif, maka hasilnya adalah positif. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sama seperti perkalian. Selanjutnya, kita langsung saja ke contoh perkalian pada bilangan bulat. Semisal 3 kali 7 sama dengan 3 adalah bilangan positif dikalikan 7 adalah bilangan positif, maka positif dikali positif hasilnya adalah positif, yakni 21. Selanjutnya, negatif 3 kali negatif 7 sama dengan, kita lihat negatif 3, negatif kali negatif 7, negatif kali negatif, hasilnya tetap positif, yakni 21. Selanjutnya, 3 kali negatif 7 sama dengan, tandanya berbeda, positif dengan negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif, negatif 21. Selanjutnya, negatif 3 kali 7, hasilnya tandanya juga sama, negatif kali positif, hasilnya negatif 21. Kita lanjut ke contoh lagi. Yang pertama, 2 kali 6 sama dengan, bilangan tersebut memiliki sifat positif
dan positif. Maka hasilnya adalah positif kali positif, hasilnya positif 12. Selanjutnya min 2 kali min 6 sama dengan hasilnya 12. Selanjutnya 2 kali min 6 sama dengan, tandanya berbeda, positif kali negatif, hasilnya negatif min 12. Selanjutnya min 2 kali 6 sama dengan negatif kali positif sama dengan min 12. Hasil operasi perkalian bilangan bulat juga dapat dicari menggunakan garis bilangan. Kita dapat membuat garis bilangan terlebih dahulu. Misalnya, anggap saja ini lurus. Titik 0 berada di sini. 1, 2, 3. 1, min 1, min 2. Min 2. Ini min 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apabila nanti hasil perkaliannya bertanda positif, maka kita akan melangkah ke kanan. Dan apabila hasil dari perkaliannya nanti negatif, maka kita akan melangkah ke kiri. Langsung saja ke contoh soal ya. 2 kali 3 sama dengan positif kali positif. Berarti kita ke arah kanan. Sama-sama bilangannya tandanya positif. Kita melangkah ke kanan 2 lompatan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 2 kali 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hasilnya adalah positif 6. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Kita buat garis dulu. Anggap saja ini lurus, titik 0 kita buat di sini ya. 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Contoh soalnya adalah min 2 kali 3 sama dengan negatif dikali positif, hasilnya negatif. Jadi kita ke kiri. Ke kiri melangkah 2 kali lompatan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 min 2 kali 3. 1, 2, 3. Hasilnya adalah negatif 6. Kita akan membahas sifat-sifat perkalian. Sifat-sifat perkalian dibagi menjadi 3. Yang pertama sifat komutatif, yaitu pertukaran. Yang kedua sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Yang ketiga sifat distributif, yaitu penyebaran. Langsung saja pertama kita akan membahas tentang sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Contoh, negatif 12 kali 8 sama dengan negatif 96.
8 kali negatif 12 sama dengan negatif 96. Jadi, meskipun mengalami pertukaran tempat, akan tetapi perkalian tersebut memiliki hasil yang sama. Selanjutnya, yakni asosiatif. Yaitu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Langsung saja contoh. Min 8 kali 25 kali 10 sama dengan min 200 kali 10 sama dengan min 2000. Min 8 kali 25 kali 10 sama dengan min 8 kali 250 sama dengan min 2000. Jadi, meskipun dikerjakan dengan cara yang berbeda, yakni dikerjakan yang dikurung terlebih dahulu, akan tetapi kedua perkalian tersebut memiliki hasil yang sama. Selanjutnya, distributif. Distributif dibedakan menjadi dua. Yang pertama, distributif terhadap penjumlahan. Yang kedua, distributif terhadap pengurangan. Yaitu A tambah B kali C sama dengan A kali C tambah B kali C. Langsung saja ke contoh. Min 13 tambah 7 kali 11 sama dengan min 13 tambah 7 min 6 kali 11 sama dengan min 6 kali 11 yaitu min 66. Kita lanjut. Min 13 kali 11 tambah 7 kali 11 sama dengan min 13 kali 11 sama dengan 100 min 143 tambah 7 kali 11 yaitu 77. Min 143 tambah 77 adalah min 66. Jadi, contoh ini memiliki cara yang berbeda tetapi hasilnya tetap sama. Tadi adalah contoh distributif terhadap penjumlahan. Sekarang kita lanjut ke contoh distributif terhadap pengurangan. Yaitu A kali B dikurangi C sama dengan A kali C dikurangi B kali C. Langsung saja contoh. 20 kali 19 dikurangi 11 sama dengan 20 kali 19 dikurangi 11 8 sama dengan 160. Kita lanjut. 20 kali 19 dikurangi 20 kali 11 sama dengan 20 kali 19 380 dikurangi 20 kali 11
yakni 220 sama dengan 380 dikurangi 220, 160. Seperti halnya di atas, meskipun contoh distributif pengurangan ini memiliki cara yang berbeda, tetapi tetap menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya kita ke pembagian bilangan bulat. Sama seperti perkalian, pembagian bilangan bulat juga harus memperhatikan tanda dari bilangan tersebut. Seperti positif dibagi positif sama dengan positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Apabila tandanya sama, positif, positif, negatif, negatif, maka hasilnya adalah positif. Sama seperti perkalian. Apabila tandanya berbeda, positif dan negatif, atau negatif, positif, maka hasilnya negatif. Langsung saja ke contoh soal. 49 dibagi 2 sama dengan 49 bilangan positif, positif, positif dibagi positif sama dengan positif. 48 dibagi 2 sama dengan 9. Negatif 48 dibagi negatif 2 sama dengan negatif dibagi negatif, hasilnya positif, sama dengan 9. Selanjutnya negatif 48 dibagi positif 2 sama dengan tandanya berbeda, negatif dan positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif 48 dibagi 2, hasilnya negatif 9. Selanjutnya 48 dibagi negatif 2 sama dengan positif dibagi negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif, sama dengan negatif 9. Kita lanjut ke contoh soal kedua. 21 dibagi 7 sama dengan 21 positif dibagi positif, hasilnya positif. Hasilnya 3. Negatif 21 dibagi negatif 7 sama dengan negatif dibagi negatif, hasilnya positif 3. Negatif 21 dibagi 7 sama dengan tandanya berbeda, negatif dibagi positif, hasilnya negatif, negatif 3. Selanjutnya 21 dibagi negatif 7 sama dengan tandanya berbeda, positif dibagi negatif, hasilnya negatif, negatif 3. Jadi dalam pembagian sama seperti perkalian, apabila tanda dari bilangan itu sama, positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif, maka hasilnya adalah positif. Apabila tandanya berbeda, positif dibagi negatif atau positif atau negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif.